Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan kitab suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Nah, di tengah kesibukan kita sehari-hari, di tengah semua hiruk-pikuk dunia, seringkali kan muncul sebuah perasaan yang saya yakin kita semua pasti kenal. Pernah nggak Anda merasa capek banget, mungkin sedikit kehilangan arah, dan di dalam hati itu ada rasa rindu yang dalam untuk pulang? Ya, bukan cuma pulang ke rumah fisik ya, tapi pulang ke sebuah tempat di mana kita merasa diterima seutuhnya, apa adanya. Nah, perasaan inilah yang menjadi jantung dari perumpamaan Injil yang akan kita renungkan bersama hari ini. Jadi, mari kita lihat lebih dalam. Kisah anak yang hilang ini bukan sekedar cerita kuno loh. Anggap saja ini sebuah cermin. Cermin yang bisa memantulkan perjalanan hidup kita sendiri. Coba kita renungkan. Kisah ini rasanya dekat sekali ya dengan kita. Ada masa-masa di mana kita merasa, saya bisa sendiri. Kita merasa begitu percaya diri, begitu mampu. Lalu, kita pelan-pelan menjauh dari sumber kebaikan yang sejati. Dan akibatnya, lambat laun, kita mulai merasakan ada yang kosong. Ada kehampaan yang gak bisa diisi oleh apapun juga. Tapi, justru di titik terendah itu, seringkali muncul sebuah kesadaran. Ya, kayak ada bisikan kecil di dalam hati yang bilang, sudah cukup, aku mau pulang. Dan momen kesadaran inilah, momen pertobatan inilah yang menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Lalu, bagaimana sambutan di rumah? Nah, disinilah bagian yang paling luar biasa. Kita diperlihatkan wajah Allah yang sesungguhnya. Bukan wajah hakim yang siap dengan palunya, tapi wajah seorang bapa yang kaya akan kerahiman. Coba dibayangkan pemandangan ini. Sang bapak itu nggak cuma nunggu di depan pintu sambil bawa daftar kesalahan anaknya. Nggak sama sekali. Dia justru berlari untuk menyambut, memeluk erat, dan yang paling penting, dia langsung memulihkan martabat anaknya. Yang diutamakan itu bukan kesalahannya, tapi hubungan yang rusak itu dipulihkan kembali. Dan gambaran ini, ya ampun begitu indahnya menggemakan apa yang diingatkan oleh Santo Paus Yohanes Paulus II, bahwa Allah kita adalah Bapa yang kaya akan kerahiman. Dia itu selalu setia menanti kita pulang, selalu, dengan kasih yang betul-betul tanpa syarat, nggak ada tapinya, nggak ada jikanya. Nah, sekarang pertanyaannya jadi berbalik ke kita kan? Oke, kita sudah diterima kembali. Sudah dipeluk oleh kasih Bapa yang luar biasa ini. Terus, apa selanjutnya? Bagaimana sih seharusnya kita hidup setelah itu? Ternyata, perumpamaan ini nggak berhenti di situ. Ini adalah ajakan untuk sebuah pertobatan yang nyata. Sesuatu yang bisa kita wujudkan dalam hidup sehari-hari. Ada 3 cara konkret nih, bagaimana kita bisa meneruskan kasih Bapa itu di dunia ini. 3 wujud ini adalah, yang pertama, kita sebut pertobatan ekologis. Lalu yang kedua, pertobatan pastoral. Dan yang ketiga, pertobatan sosial. Kedengarannya mungkin berat ya. Tenang, mari kita bedah satu-satu biar lebih gampang. Oke, yang pertama, pertobatan ekologis. Kalau kita pikir-pikir, anak bungsu itu kan menghambur-hamburkan warisan bapaknya. Nah, jangan-jangan kita juga sering begitu, menghamburkan warisan ciptaan yang Tuhan kasih. Jadi pertobatan ekologis itu ya komitmen kita buat merawat rumah kita bersama ini. Mulainya nggak perlu muluk-muluk kok, bisa dari hal yang kecil. Misalnya lebih hemat pakai air dan listrik, coba kurangi sampah plastik, atau sekedar nggak merusak alam di sekitar kita. Lanjut yang kedua, pertobatan pastoral. Nah, di sini kita diajak untuk meniru siapa? Tentu sang bapa. Bukan si anak sulung yang gampang banget menghakimi adiknya. Artinya apa? Artinya kita belajar untuk merangkul, bukan malah menolak. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti kita kasih ruang buat teman kita yang mungkin lagi jatuh untuk bisa bangkit lagi. Coba deh kita belajar mendengarkan dulu sebelum menilai. Dan coba lebih peka untuk menolong mereka yang merasa tersisihkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, pertobatan sosial. Kalau kita perhatikan, di cerita itu kan hubungan yang retak bukan cuma antara si anak dengan bapaknya, tapi juga antara dia dengan kakaknya. Retak. Nah, pertobatan sosial ini mengajak kita untuk jadi pembangun jembatan, memperbaiki lagi relasi yang rusak itu. Caranya, ya dengan berani minta maaf kalau kita salah, berani memaafkan walau rasanya sulit, dan terus berjuang untuk hidup rukun bahkan di tengah perbedaan. Jadi, saudara-saudari, pesan utama dari renungan kita hari ini sebetulnya sederhana sekali, tapi sangat mendalam. Nggak peduli seberapa jauh kita sudah pergi,
Seberapa besar kesalahan kita, jalan untuk pulang itu selalu ada. Pintu rumah Bapa itu nggak pernah dikunci. Undangan untuk kembali ke pelukan kasihnya itu nggak pernah dicabut. Dan inilah sukacita terbesar di surga yang diungkapkan oleh Sang Bapa sendiri dalam Injil. Kita patut bersukacita dan bergembira sebab adikmu ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Dan kita harus ingat, sukacita yang sama juga berlaku untuk kita setiap kali kita memutuskan untuk pulang. Jadi mari kita coba hidupkan pertobatan ini dalam langkah-langkah kecil yang nyata. Dimulai dari hari ini, dari sekarang. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.